Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang standar praktek profesi audit internal dan kode etik. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Iko Manjur Saputra, nomor absen 15, dan teman saya Niwayan Susiani, nomor absen 24. Materi pertama, kode etik audit internal. Menurut IIA, kode etik merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Kode etik tersebut merupakan syarat dan harapan minimal. Tujuan IIA mengatur kode etik adalah untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesi audit internal. Prinsip-prinsip. Yang pertama ada integritas, akan membangun kepercayaan terhadap auditor internal sehingga dapat memberikan dasar keyakinan atas penilaian yang dilakukannya. Yang kedua, auditor internal menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan proses yang sedang diperiksa. Auditor internal menilai secara seimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak mempengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lainnya dalam memutuskan. Yang ketiga, auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka dapatkan dan tidak membuat informasi tersebut tanpa kewenangan yang jelas kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya. Yang terakhir, auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas audit internal. Aturan perilaku. Yang pertama ada integritas, terbagi menjadi 4. Yang pertama harus melakukan pekerjaan secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Yang kedua harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai ketentuan hukum dan profesi. Yang ketiga, tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi. Yang keempat, harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis. Yang kedua ada objektivitas. Terbagi menjadi 3, yaitu tidak boleh terlibat dalam kegiatan dan hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian secara adil, termasuk kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi. Yang ketiga, tidak boleh menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya. Yang ketiga, harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahui yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atau kegiatan yang direview. Ketiga, kerahasiaan. Terbagi menjadi 2, harus berhati-hati. Yang pertama, harus berhati-hati menggunakan dalam menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas. Yang kedua, tidak boleh menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau untuk hal-hal bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. Keempat, kompetensi. Terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, hanya terlibat dalam pemberian layanan yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua, harus memberikan layanan audit internal sesuai dengan standar praktek profesional audit internal. Yang ketiga, harus senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas, dan kualitas layanan secara berkelanjutan. Kode etik auditor internal pemerintah Indonesia. Jika ada profesi sebagai auditor internal di pemerintah, Anda sudah memiliki kode etik tersendiri yang dibuat oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada tahun 2014. Pada dasarnya kode etik tersebut mengambil konsep kode etik IIA. AAIPI menambahkan 4 prinsip etika IIA dengan 2 prinsip lagi, yaitu akuntabel dan perilaku profesional. Selain itu juga pengaturan tentang pertama, aturan perilaku dalam organisasi, kedua, hubungan sesama auditor, ketiga, hubungan auditor dengan auditan, keempat, larangan, kelima, pelanggaran, keenam, sanksi dan pelanggaran. Standar praktek profesi audit internal.
Audit internal diselenggarakan pada berbagai lingkungan hukum dan budaya pada berbagai organisasi yang memiliki beraneka ragam tujuan untuk kompleksitas dan struktur dan oleh berbagai pihak baik dalam maupun di luar organisasi. Walaupun perbedaan dapat mempengaruhi praktik audit internal, pada setiap lingkungannya kebutuhan terhadap standar internasional praktik profesional audit internal dari IIA merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal. Standar IIA dirancang untuk yang pertama untuk menguraikan prinsip dasar yang menggambarkan pelaksanaan audit internal, yang kedua memberikan suatu kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan nilai tambah audit internal secara luas. Yang ketiga, menetapkan dasar untuk mengevaluasi kerja audit internal. Yang keempat, mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selamat malam. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi sub ketiga, yaitu standar audit internal. Yang pertama, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus didefinisikan secara normal dalam suatu piagam audit internal dan harus sesuai dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar audit internal. Yang kedua, pengakuan terhadap definisi audit internal, kode etik, dan standar pada piagam audit. Internal sifat audit, definisi audit internal, kode etik, dan standar harus dinyatakan pada piagam audit internal. Kepala audit internal harus mendiskusikan definisi audit internal, kode etik, dan standar dengan manajemen senior dan dewan. Yang ketiga, independensi dan objektivitas. Aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, independensi organisasi. Kepala audit internal harus bertanggung jawab kepada suatu level dalam organisasi yang memungkinkan aktivitas audit internal dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kelima, interaksi langsung dengan dewan. Kepala audit internal harus berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan dewan. Yang keenam, objektivitas individual. Auditor internal harus memiliki sikap mental dan tidak memihak dan tidak berprasangka, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Yang ketujuh, yaitu kendala terhadap independensi dan objektivitas. Jika independensi atau objektivitas terkendala, baik dalam fakta maupun dalam penampilan atau appearance, detail dari kendala tersebut harus diungkapkan pada pihak yang berwenang. Yang kedelapan, kecakapan. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetisi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kesembilan, kecermatan profesional atau due professional care. Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup hati-hati dan kompeten. Cermat secara profesional tidak berarti tidak akan terjadi kekeliruan. Yang ke-10, pengembangan profesional berkelanjutan. Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Yang ke-11, persyaratan program asyuran dan peningkatan kualitas. Program asyuran dan peningkatan kualitas harus mencakup baik internal maupun eksternal. Penilaian terhadap internal mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja aktivitas audit internal dan penilaian secara self-assessment oleh pihak lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan memadai tentang standar praktik audit internal. Penilaian eksternal harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun oleh penilai dari atau tim penilai yang memiliki kualifikasi dan independen yang berasal dari organisasi. Kepala audit internal harus berdiskusi dengan Dewan Pengawas mengenai bentuk dan frekuensi penilaian eksternal dan kualifikasi dan independensi atau tim penilaian eksternal termasuk kemungkinan terjadi pertentangan kepentingan. Yang keempat, yaitu standar kinerja audit internal. Standar kinerja
menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria kualitas terhadap layanan yang dapat diukur. Ada 6 standar kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut bersama dengan substandar dan standar pelaksanaan yang berlaku untuk audit kepatuhan, penyelidikan penipuan, atau kontrol proyek self-assessment. Yang pertama yaitu mengelola aktivitas audit internal. Kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Aktivitas audit internal dikatakan memberi nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingannya apabila mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko-risiko, berupaya keras dalam penyediaan cara untuk mengembangkan proses tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian, dan secara objektif memberikan ansuran yang relevan. Yang kedua, perencanaan. Kepala audit internal harus menyusun perencanaan berbasis risiko atau risk-based plan untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, komunikasi dan persetujuan. Kepala audit internal mengkomunikasikan rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya termasuk perubahan interim yang signifikan kepada manajemen senior dan dewan untuk dikaji dan disetujui. Kepala audit internal juga harus mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Audit internal harus memastikan bahwa sumber daya audit internal telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif dalam rangka pencapaian rencana yang telah disetujui. Yang kelima, kebijakan dan prosedur. Kepala audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan atau memandu aktivitas audit internal. Yang keenam, koordinasi. Kepala audit internal harus berbagi informasi, mengkoordinasikan kegiatannya, dan mempertimbangkan penyandaran terhadap hasil penyedia jasa asuransi dan konsultasi eksternal dan internal lain untuk memastikan bahwa lingkup penugasan telah sesuai dan meminimalkan duplikasi aktivitas. Standar yang sudah saya jelaskan tadi, di standar kerja audit internal juga terdapat sifat dasar pekerjaan, tata kelola, manajemen risiko, perencanaan penugasan, pertimbangan perencanaan, tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan, alokasi sumber daya, program kerja penugasan, pelaksanaan penugasan, pengidentifikasian informasi, analisis dan evaluasi, pendokumentasian informasi, supervisi penugasan, komunikasi hasil penugasan, kualitas komunikasi, kesalahan dan kealpaan. Penggunaan frase dilaksanakan sesuai dengan standar internasional dan praktik profesional. Selanjutnya, pengungkapan atas penugasan yang tidak patuh terhadap standar. Selanjutnya, penyampaian hasil, dan yang terakhir, pemantauan dan pengembangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.